Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa melihat dari segi kemaslahatan kenapa ulama berbeda pendapat antara ada sekarang ini ahlul kitab itu nggak ada, tapi ada sebagian sekarang ini ahlul kitab yang dimaksud oleh Al-Quran ya sebagaimana yang dimaksud Al-Quran. Kenapa hikmahnya kok dihalalkan ahlul kitab itu? Di masa Islam dulu kan para sahabat itu tidak hanya hidup di lingkungannya, mereka harus ke Syam, harus ke daerah-daerah lain untuk menyebarkan agama Islam yang di situ ada minoritas umat Islam. Maka selama itu tujuan dakwah, selama itu tujuan untuk menyebarkan Islam, maka hikmah dibolehkannya menikahi ahlul kitab seperti Nasrani dan Yahudi itu dalam rangka dakwah Islam. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kebolehan menikahi ahlul kitab itu selama bisa menjamin berlangsungnya dakwah Islam. Contohnya gini, misalnya kalau seorang laki-laki itu dengan menikahi ahlul kitab, tapi laki-laki itu misalnya keislamannya masih disangsikan atau tidak diyakini. Maksudnya disangsikan ini adalah sholatnya saja masih belum terpelihara, ya Islamnya masih Islam, mohon maaf mungkin Islam KTP lah gitu. Akidahnya juga masih terombang-ambing, kata Buya Hamka, kalau mancing itu diombang-ambingkan oleh ikannya besar, keimanannya lebih kuat istrinya daripada laki-lakinya. Padahal dalam konsep Islam laki-laki itu adalah qawamah, laki-laki itu adalah sebagai pemimpin yang akan mendidik dan akan menyelenggarakan sebuah rumah tangga. Keputusan dan juga nafkah berada di tanggung jawab laki-laki. Kalau laki-laki seorang muslim menikahi non-muslim tapi keimanannya masih belum kuat, kemudian dalam segi ekonomi juga masih kaya perempuannya misalnya, nah dari segi ilmunya juga mungkin lebih istrinya, maka dalam hal ini ulama sepakat jadi itu dimakruhkan, tidak halal menikahi, tidak disukai, dibenci orang yang menikahi seperti itu. Mungkin ini diantara hikmahnya, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya ahlul kitab yang sekarang ini sudah tidak ada secara hukum. Quran Al-Maidah ini sudah dinasah hukumnya oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Namun kalau dilihat dari sejarahnya kan Quran surah Al-Baqarah ayat 221 itu sebagian ulama tafsir berpendapat turunnya lebih awal daripada Al-Maidah ayat 5 itu, yang dulunya mengharamkan kemudian membolehkan. Nggak mungkin kan yang duluan turun menasah hukum yang ayat baru turun. Itu alasan diantara ulama bahwasanya kehalalan ahlul kitab termasuk Yahudi dan Nasrani itu adalah sebagaimana bunyi Al-Maidah ayat 5 tersebut. Artinya apa? Wal muhsanatu minalladzina utul kitab, orang-orang perempuan yang menjaga dirinya dari ahlul kitab itu ketika dia dinikahi oleh orang muslim maka itu halal. Bapak Ibu, Al-Maidah itu sebenarnya bukan hanya menjelaskan tentang pernikahan ini, karena sebelumnya itu menjelaskan tentang makanan-makanan yang dihalalkan. Bahkan yang baik-baik itu dihalalkan, makanan yang baik-baik. Kemudian yang kedua, makanan ahlul kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahlul kitab itu juga halal bagi kamu. Tapi ulama tafsir menafsirkan ta'am itu adalah sembelihan. Sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kamu. Kehalalannya sebagaimana kehalalan ketika menikahi wanita-wanita ahlul kitab.